Halo guys, saya Erwin, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait info PKH terbaru. Simak informasinya. Dalam hal ini Kemensos masih akan memberikan bantuan sosial lain, yaitu mulai dari BST, kemudian PKH hingga BPNT. Dalam penyampaian anggaran Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait transparansi data penerima bansos pada live konferensi pers beberapa waktu yang lalu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan di skip-skip, simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyerap informasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya saya bisa memberikan update informasi menarik buat kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke informasinya. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting. Ada kabar penting dari kantor pos dan surat edaran dari Bank Himbara kepada keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BPNT di bulan Maret tahun 2022 ini. Jadi di hari ini ada kabar terbaru dan kabar penting dari Bank Himbara terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT. Kita akan simak informasinya. Perihal informasi blokir wallet, KPM program sembako reguler dan PPKM tahun 2021, Memo Divisi HLB nomor HLB 1/2-5806 tanggal 17 Maret 2022, Surat Kemensos RI nomor 154 tanggal 16 Maret 2022, kemudian Surat Kemensos RI nomor 155 16 Maret 2022, kemudian Surat Kemensos RI nomor 314 16 Maret 2022, kemudian Surat Kemensos RI nomor 313 tanggal 16 Maret 2022, kemudian Surat Kemensos RI nomor 267 tanggal 16 Maret tahun 2022. Menunjuk memo dan perihal surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Informasi yang pertama, menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK 05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara atau lembaga, Direktorat PFM wilayah 1, 2, dan 3 telah menginstruksikan untuk dilakukan freeze pemblokiran wallet yang telah berumur lebih dari 90 hari. Kemudian yang kedua, Divisi HLB Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyampaikan surat instruksi freeze dan blokir saldo penyaluran program sembako reguler dan PPKM tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, terhadap SP2D yang terbit sampai dengan tanggal 17 Desember 2021 dilakukan freeze saldo per tanggal 17 Maret 2022. Kemudian terhadap SP2D yang terbit tanggal 18 sampai dengan 30 Desember 2021 dilakukan freeze saldo per tanggal 25 Maret tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan dan kerjasama saudara untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan dan kerjasama saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menginformasikan kepada cabang padanan penyalur program sembako bahwa telah dilakukan pemblokiran atau freeze saldo keluarga penerima manfaat KPM program sembako tahun 2021 menjadi 2 tahap, di mana akhir dari penyaluran data yang belum terblokir akan dilakukan pada tanggal 25 Maret tahun 2022 sisa keseluruhan. Kemudian yang B, menginformasikan kepada cabang padanan penyalur program sembako untuk berkoordinasi dengan dinas sosial setempat atau tenaga pendamping dan TKSK agar dapat menginformasikan kepada KPM bahwa terdapat freeze atau blokir saldo pada program sembako tahun 2021 secara keseluruhan pada tanggal 25 Maret tahun 2021 kemarin. Selanjutnya, jika terdapat hal-hal yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi PIC kantor pusat sebagai berikut. Bisa menghubungi divisi HLB maupun divisi JAL. Itulah informasi kepada seluruh KPM BPNT ya.
BPNT reguler maupun BPNT PPKM yang di bulan Desember kemarin sudah cair, apabila selama 90 hari ke depan, yaitu berakhir di bulan Maret ini, belum juga diambil bantuannya, maka secara otomatis akan terblokir di tanggal 25 Maret tahun 2022 kemarin ya teman-teman. Yang di bulan Desember kemarin dapat bantuan tapi belum diambil-ambil, maka sudah terblokir bantuannya di tanggal 25 Maret tahun 2022 kemarin. Selanjutnya informasi penting dari Kantor Pos Indonesia yang menyatakan bahwa kantor pos hanya sebagai lembaga bayar atau penyalur apabila ada data-data para KPM BPNT yang harus disalurkan. Melalui data tersebut, maka pihak kantor pos akan menyalurkan sesuai dengan data yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh sebab itu, bagi para KPM BPNT yang hingga saat ini belum cair bantuannya karena belum mendapatkan surat undangan dari kantor pos, itu disebabkan nama-nama teman-teman semuanya datanya belum masuk atau tidak masuk ke pihak kantor pos. Itu disebabkan oleh permasalahan data di dalam DTKS di dalam sistem Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi untuk pihak kantor pos tidak bertanggung jawab bagi para KPM BPNT yang belum mendapatkan surat undangan atau tidak cair bantuannya di tahap 1 ini. Jadi teman-teman, pihak kantor pos hanyalah sebagai lembaga bayar atau penyalur bagi para KPM BPNT yang datanya telah diberikan dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan berikut ini adalah informasi, ada 4 persyaratan bagi para KPM BPNT agar di pencairan bantuan tahap yang kedua besok bisa cair kembali bantuan BPNT-nya sebesar Rp600.000. Untuk syarat yang pertama adalah terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial dan sudah padu padan dengan Dukcapil. Silakan bagi teman-teman yang di tahap 1 tidak cair bantuannya, teman-teman BPNT bisa meng-cross check ke operator desa atau dinas sosial di bagian operator SIK-NG. Silakan teman-teman minta bantuan agar dicekkan kembali apakah nama teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan BPNT di tahun 2022 dan masih masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Dan kalau tidak terdaftar, maka teman-teman bisa mendaftarkan bantuan kembali. Teman-teman bisa mengusulkan ulang di Musdes atau Musyawarah Desa atau lewat aplikasi di Cek Bansos di menu usaha. Selanjutnya, agar teman-teman masuk ke dalam pencairan bantuan BPNT yang tahap kedua adalah teman-teman dipastikan masuk ke dalam SK penetapan penerima bantuan BPNT tunai Rp600.000 tahap yang kedua untuk alokasi bulan April, Mei, dan bulan Juni. Jadi teman-teman BPNT di tahap 1 kemarin banyak yang tidak masuk di SK penetapan penerima bantuan BPNT disebabkan DTKS tidak padan dengan Dukcapil atau DTKS bermasalah anomali. Atau nama teman-teman sudah keluar dari daftar penerima BPNT karena sudah terverifikasi tidak layak sebagai penerima bantuan yang disebabkan sudah mampu atau sudah kaya atau sudah meninggal dunia. Jadi itu guys informasi yang dapat saya berikan buat kalian terkait apa saja bantuan sosial yang akan cair. Bahwasannya pemerintah masih akan terus menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa mengetahui pertama bagaimana update informasi tentang penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian bagaimana proses pencairan bansos hingga strategi supaya bansos tepat sasaran. Dan supaya channel ini lebih berkembang, jangan lupa berikan like, komen, share, hingga subscribe. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Thank you.